Puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berbicara masalah hukum qada hajat. Qada hajat ini bahasa lainnya buang air besar dan buang air kecil. Jadi di dalam buang hajat ini ada beberapa hukum, yaitu sunat, makruh, dan wajib. Hukum yang sunat-sunat itu diantaranya seperti yang biasa kita dengar, mendahulukan kaki kiri, memakai alas kaki. Nah, itu sunat kan? Ya. Kemudian apalagi? Mungkin yang jarang melakukannya, yang sunat, yang satu ini menutup kepala. Nah, ini salah satu hukumnya sunat ketika kita qada hajat. Nah, ketika kita masuk WC, sunat menutup kepala, sunat masuk kaki kiri. Nah, jadi hukum yang dikatakan di sini sunat tidak mesti yang masuk WC. Nah, qada hajat itu kan tidak ada yang namanya masuk tandus atau masuk WC. Tapi umum, kata-kata qada hajat itu umum. Bisa jadi qada hajatnya buang air besarnya di tempat yang lapang, atau di lapangan, atau di padang pasir, atau di air langsung dia berenang, atau di hutan. Nah, ini buang hajat juga berlaku hukum sunat ini. Mendahulukan kaki kiri, tutup kepala, pakai alas kaki, itu berlaku. Jadi bukan hanya masuk WC saja. Sekarang aja sudah ada namanya WC khusus, ada ruangannya. Tapi dulu nggak ada. Makanya hukum syariat ini berlaku dari dulu sampai sekarang sama. Cuman tempatnya aja ada renovasi. Nah, begitu. Jadi apalagi yang sunat-sunat di dalam qada hajat ini? Banyak sebenarnya. Namun yang kita ulas hari ini yang penting-penting saja. Karena mungkin banyak yang sudah tahu hal-hal yang bersangkutan dengan qada hajat ini. Nah, baiklah kita lanjutkan. Yang sunat lagi qada hajat itu adalah ketika masuk ke dalam WC tadi kan dengan kaki kiri. Nah, di mana lagi sunat kaki kiri? Termasuk barang yang hina, termasuk tempat yang hina. Yang hina-hina itu sunat juga, kita melangkah kaki kiri duluan. Atau ketika masuk ke tempat tersebut, sunat dengan kaki kiri duluan. Misalnya pekan, pasar, itu tempat yang hina. Tempat yang baik masjid, itu dengan kaki kanan. Kalau pekan, kaki kiri. Apalagi yang hina-hina, yang dahulukan kaki kiri. Diskotik, tempat maksiat, tempat hiburan malam, apalagi. Nah, itu didahulukan kaki kiri dulu. Nah, begitu. Jadi jangan dibalik ke kaki kanan ke tempat yang hina, ke tempat yang baik kaki kiri itu terbalik. Jangan. Itu bahaya. Itu sangat sensitif. Allah Ta'ala tetap memantau pekerjaan kita sehari-hari. Kalau kita berbuat baik sebanyak-banyaknya, ini perbuatan baik ini, yang sunat-sunat ini ya baik-baik, yang baik-baik.
Jadi perbuatan yang sunat-sunat ini adalah perbuatan baik. Allah tetap melihat sikap atau perbuatan kita sehari-hari. Mungkin Allah akan memberi tambahan bonus ataupun rezeki yang melimpah dengan adanya kita menambahkan yang sunat-sunat tersebut. Jadi jangan malas dan jangan merasa itu sunat seolah-olah untuk melakukannya kita agak berat. Jadi memang awal-awalnya berat, tapi coba dibiasakan, mungkin kita akan terbiasa dengan hal-hal yang sunat itu. Walaupun berat, lakukanlah. Mudah-mudahan Allah akan sayang kepada kita, bertambah sayang lagi. Dikarenakan kita berbuat yang sunat aja mau kita lakukan, apalagi yang wajib. Nah, itulah penilaian Allah terhadap hambanya. Yang sunat-sunat qada hajat ini apalagi? Jangan qada hajat di tempat keramaian, itu sunat. Kemudian jangan qada hajat di bawah pohon, lebih-lebih pohon yang berbuah. Jangan qada hajat di tempat orang-orang lewat. Jangan qada hajat di tempat jalan yang sering orang lewat, tempat orang nongkrong. Nah, tapi kalau tempat nongkrong itu tempat maksiat, itu disunatkan bahkan. Karena itu tempat maksiat, tempat perjudian misalnya. Ada satu tempat di hutan ataupun di tempat yang tersembunyi, sepi sunyi, di sana ada tempat khusus, di sana tempat seperti dunia bagi mereka untuk berbuat maksiat seenak-enaknya. Nah, itu boleh kita buang hajat di sana, itu boleh. Nah, tapi yang hukum-hukum sunat tadi tetap nggak boleh ini, nggak boleh itu kan, nggak boleh tangan kaki kanan dulu. Nah, itu tetap hukumnya. Tapi ini berbicara masalah untuk menjauhi maksiat tadi dengan cara buang hajat di sana, itu boleh nggak? Nah, ada hukumnya itu. Nah, tapi hati-hati juga kalau ada orang itu yang melihatnya, kalau terancam nyawa ya jadi berubah hukumnya. Nah, pandai-pandai kita lah untuk menghindari hukum-hukum ketika bentrok hukum wajib dengan sunat itu, nanti kita harus pandai memilih. Nah, kembali kepada hukum sunat lagi. Yang sunat-sunat lagi apalagi? Banyak. Misalnya apalagi yang sunat-sunat dalam qada hajat itu istibra. Istibra itu kan menuntut habis berbuang kotoran yang ada sisa-sisanya di dalam kubul ataupun dubur. Yang biasanya di kubul. Nah, seperti kita kencing, bagi yang muda-muda cukup dengan berdehem-dehem aja. Ya, berdehem-dehem sehingga ada getaran, sisa-sisa kencing itu keluarnya habis. Istibra namanya. Kemudian kalau yang umurnya agak-agak tua 40 ke atas, nah itu dianjurkan. Bahkan sebagian pendapat ulama yang lain mengatakan wajib hukumnya. Wajib istibra. Dengan cara berdehem-dehem, ataupun dengan cara berjalan-jalan, ataupun dengan cara menggoyang-goyang, itu wajib karena salurannya sudah agak melambat. Jadi sehingga kotoran najis itu tidak habis keluar. Jadi untuk dia berbuat ibadah ataupun sholat, tidak sah salatnya bila masih ada najis di alat kelaminnya tadi. Sehingga diwajibkan bagi orang-orang yang seperti itu yang sudah berumur, nah, menghabiskan istibra tersebut. Nah, dengan cara istibra menghabiskan kotoran najis yang sisa-sisanya tersebut. Nah, itu kebiasaan bagi orang-orang yang sudah berumur. Nah, sangat rentan, sangat
susah untuk keluarnya habis karena salurannya sudah agak sumbat ataupun sudah agak terlambat. Nah, begitulah. Itu yang sunat-sunat. Kemudian yang sunat yang lainnya banyak. Masih banyak yang sunat-sunat. Nah, namun yang itu saja dulu yang kita bicarakan masalah sunat ini dulu. Nah, supaya hemat waktu, di lain waktu kita akan bicarakan lagi. Nah, sedangkan tadi kan hukum qada hajat itu ada 3. Sunat yang pertama. Yang kedua hukumnya makruh. Sedangkan yang makruh ini bagaimana? Apa-apa aja yang makruh? Mudah sekali. Yang makruh-makruh dalam qada hajat itu tinggal sebalik daripada sunat tadi. Misalnya hukum yang sunat qada hajat tadi masuk kaki kiri sunat. Kita masuk kaki kanan berarti makruh. Misalnya apalagi kita masuk ke WC tadi disunatkan tutup kepala. Sekarang kita balik tidak tutup kepala berarti makruh. Nah, begitu aja. Dan yang lain-lain tadi apalagi pergi ke pekan, pergi ke masjid, di tempat keramaian, tempat jalan orang lewat. Nah, itu semua sebaliknya berarti hukumnya makruh. Begitu saja, mudah. Nah, setelah hukum sunat dan hukum makruh kita bicarakan tadi, kemudian masuklah hukum haram. Yang ketiga, hukumnya tadi ada 3. Sunat, makruh, haram. Yang ketiga adalah hukumnya haram. Apa-apa saja yang diharamkan dalam qada hajat? Yang pertama, menghadap kiblat. Qada hajat menghadap kiblat itu hukumnya haram. Membelakangi kiblat haram. Makanya kalau kita qada hajat buang air kecil atau buang air besar, jangan sekali-kali kalian menghadap kiblat. Lalu rumah kita itu ada menghadap kiblat enggak WC-nya? Menghadap kiblat misalnya. Itu tidak mengapa bila ada dinding. Ini ceritanya yang haram itu bila dia qada hajat buang air besar dan buang air kecil itu tidak ada dinding di lapangan ataupun di tempat yang luas, dinding nggak ada, itu menghadap kiblat itu hukumnya haram. Haram. Iya, betul, haram. Tapi kalau yang ada dinding disyaratkan minimal dinding itu jauh jarak dengan kita jongkok dengan dinding itu minimal maksimal 3 hasta. Itu sudah jaraknya jauh sekali itu 3 hasta. Hasta. Sehasta ukur terus 3 hasta. Jadi jarak antara kita dengan dinding itu 3 hasta. Itu baru dianggap ada penutup. Nah, dan tingginya 2/3 hasta. Tingginya 2/3 hasta. Baru dianggap ada penutup. Kalau jarak tadi 3 hasta. Nah, kalau misalnya ada WC ataupun ada kamar mandi yang ada WC yang begitu luas. Jadi WC-nya itu nggak ada dinding. Karena dindingnya ada, cuman luas. Melebihi 3 hasta. Karena dia orang kaya tadi berbuatlah kamar mandi ataupun WC-nya itu nggak pakai dinding yang dekat, jauh jaraknya dinding, lebih daripada 3 hasta. Tempat ruangan WC-nya aja bisa loncat-loncat ataupun bisa berlari-lari tanpa menghalang dinding yang dekat. Ada dinding yang jauh. Nah, itu hukumnya haram juga kalau menghadap kiblat. Kalau membelakangi kiblat haram juga. Itu dikarenakan dindingnya tidak cukup syarat.
Nah, jadi yang bisa boleh ataupun makruh menghadap kiblat bila ada dinding. Ada sebagian pendapat makruh juga walaupun ada dinding. Ada sebagian pendapat boleh karena tempatnya nggak ada lain, nggak ada cara lain. Rumahnya memang daerah terpencil ataupun sudah sempit sekali sehingga WC-nya mau tak mau harus menghadap ke sana. Kalau ke sana tidak bisa, ke sana tidak bisa. Nah, ini WC-nya berarti ada dinding, menghadap kiblat, membelakangi kiblat, itu tidak mengapa. Nah, begitu. Itu yang haram. Dan ada lagi yang haram-haram apa lagi? Yang haram itu yang kedua, ketika kita buang hajat, membawa tulisan yang bernama Allah ataupun tulisan-tulisan yang mulia, tulisan-tulisan seperti malaikat, tulisan Rasulullah, kita bawa ke dalam tempat qada hajat, itu hukumnya haram. Haram. Nah, jadi kalau seandainya sudah terlanjur mudarat misalnya mencret ataupun lupa, begitu masuk ke dalam WC baru teringat, sedangkan kita sudah berada di dalam, cincin masih ada yang tulisan Muhammad ataupun tulisan malaikat ataupun tulisan nama Allah. Nah, kalau sudah terlanjur ataupun sudah mudarat seperti itu, cara menghindarinya, copot cincinnya ataupun ada ajimat-ajimat yang nama-nama mulia di sana, copot ajimat itu, masukkan ke dalam mulut untuk menghindari daripada haram tadi. Nah, begitulah cara menghindari bila sudah terlanjur kita memasukkan barang-barang mulia tadi, nama-nama mulia tadi ke dalam WC. Caranya masukkan ke dalam mulut supaya terhindar daripada keharamannya. Nah, itu yang haram yang kedua. Lalu yang haram lagi apalagi ketika kita masuk dalam WC? Ketika kita qada hajat, haramnya haram-haram apalagi? Haram yang ketiga, ini penting sekali dan sering terjadi. Haram yang ketiga, qada hajat atau buang air kecil dan buang air besar di atas tulang atau di atas makanan. Makanan yang kita buang misalnya, kita kencing di sana atau buang air besar di sana, itu hukumnya haram. Ataupun ada tulang ikan ataupun tulang daging, kita kencing di sana, kita buang air besar di sana, di atas makanan itu, di atas tulang itu hukumnya haram. Nah, hati-hati. Bahkan kita tahu bersama, makanan itu, bekas makanan ataupun tulang itu kan makanan jin. Jadi kalau jin lagi makan itu kita kencing di sana, kalau marah jin, bagaimana? Nah, kalau jin itu baik, oke lah. Seandainya jin itu jahat, kan seperti manusia juga. Manusia itu ada yang jahil, ada yang baik, ada yang jahat. Jadi kalau jin itu marah, bisa jadi diganggu kita sampai kapanpun. Ataupun hari itu juga dikorbankan kita dengan cara sentilnya alat kelamin kita ataupun tempat keluarnya qada hajat tadi. Nah, kalau sudah dia marah, hati-hati. Makanya kalau yang haram-haram seperti ini, bahasa lainnya berbahaya bagi kita juga. Selain dosa,
Allah juga membuat peraturan seperti itu bisa mudarat bagi kita sendiri. Nah, kadang-kadang jin itu yang baik, kita kencing di sana tempat makanan dia, kecewa dia. Nah, kecewa dia, sakit hati ataupun bagaimanapun. Jadi bisa jadi itu berbahaya ataupun bisa menjadi karma bagi kita, balik hal-hal yang tidak baik kepada kita. Oleh karenanya, jangan sekali-kali kalian kencing atau buang hajat di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita buang hajat di tempat-tempat tersebut. Oleh karenanya, jagalah, termasuk jaga diri kita, jaga juga makhluk-makhluk yang lain, supaya dunia ini aman sentosa. Itulah tujuan Allah. Jangan saling menyalahkan dan jangan saling menyakiti, lebih-lebih dengan sesama manusia. Dengan jin saja kita tidak boleh menyakiti. Dengan makhluk, hewan juga begitu, tidak boleh menyakiti. Itulah aturan-aturan Allah seharusnya dan wajib kita jalani seperti perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat diharamkan oleh Allah pada ketika qada hajat itu adalah buang air kecil atau buang air besar di dalam masjid. Itu haram hukumnya. Tapi ada embernya, tapi ada bejananya, apakah masih haram? Tetap masih haram. Karena masjid itu adalah tempat sebaik-baik tempat. Bahkan itu adalah rumah Allah. Oleh karena itu, kencing dan buang hajat, buang air besar itu tidak boleh di dalam masjid walaupun ada tempatnya ember disediakan ataupun bejana. Hukumnya haram. Kan bisa keluar kencing di luar pakai ayan ataupun pakai ember, terserah. Yang penting dalam masjid tidak boleh, haram. Nah, itu saja, mudah. Jadi kalau ada orang-orang sakit, mengungsi yang sering terjadi. Ini terjadinya kadang-kadang ketika mengungsi, ada banjir, mengungsi ke masjid. Tempat sujud itu, tempat rukuk, tempat ibadah itu. Mengungsi boleh. Tapi ingat, yang haram-haram seperti ini, selalu kita utamakan jangan sampai dilakukan. Nah, ada anak kecil. Nah, mentang-mentang anak kecil disuruh orang tuanya kencing terus kencing di dalam masjid pakai ember, itu nggak boleh. Keluar. Karena itu hukumnya haram. Anak kecil nggak berdosa, orang tuanya yang berdosa. Ya, yang memerintahkan anaknya. Ataupun tidak menghiraukan anaknya kencing dalam masjid, orang tuanya berdosa. Nah, itu sering terjadi, kadang-kadang kita lalai dalam hal ini. Kalau ada saudara kita yang seperti itu ataupun ada tetangga kita yang berbuat demikian di dalam masjid, mengotori masjid dengan najis, ataupun di dalam ember sekalipun, nah, itu hukumnya haram. Laranglah. Bicarakan baik-baik. Ada tempat. Yang penting jangan di dalam masjid. Sudah dikasih tempat, kotori masjid lagi. Begitulah kira-kira. Oleh karena itu, itulah hal-hal yang haram bagi kita untuk menjauhinya. Jangan sampai gara-gara qada hajat ini kita menjadi manusia yang tidak menjaga hukum-hukum Allah, walaupun ini bicara masalah hukum buang air besar dan air kecil, tapi itu ada ketentuannya juga.
Oleh karenanya, ada satu lagi hal yang penting saya bicarakan. Yang terakhir, dikarenakan ini berhubungan dengan masjid, kita sambung sedikit lagi. Haram bagi orang yang berwudu dengan air yang diwakafkan untuk minum. Ada orang mewakafkan air minum kepada jamaah yang ada di masjid atau para pengungsi yang ada di masjid. Ini minum, ini air untuk minum diwakafkan. Lalu datang seseorang memakainya untuk berwudu. Itu hukumnya haram. Nah, itu sambung daripada keharaman dalam masjid tadi. Hukumnya haram. Mengalihkan dari minum kepada berwudu. Apalagi mengalihkan kepada membersihkan kotoran, membersihkan najis. Itu sudah sangat berlebihan sekali. Itulah hukum-hukum Allah yang sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi orang muslimin dan muslimat. Insya Allah di lain waktu kita akan sambung kembali. Cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.